Yes, Cilur mulai telu. sekarang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan faktor X. Di sini ada rekan saya, Adivia Esa Maulana dengan NIM 2017-310-737, Budoy Fatunoviva dengan NIM 2017-310-789, dan Adelia Arya Lesmana dengan NIM 2017-310-827. Untuk tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Adivia Maulana, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Next, Mbak. 3 variabel unsur utama yang tercakup di dalam kepemimpinan. Yaitu yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain. Ya, benar. Kenapa kok kepemimpinan melibatkan orang lain? Dikarenakan kepemimpinan itu harus adanya orang-orang luar yang akan mempengaruhi dari kepemimpinan itu tersebut, contohnya sebagai organisasi. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Kekuasaan itu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang gimana yang seharusnya kepemimpinan tersebut itu harus memiliki kemampuan untuk memiliki kekuasaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman, pengaruh untuk mengarahkan bawahan. Ya, ini untuk yang ketiga ini sangat benar-benar sangat diperlukan tentunya untuk para pemimpin yang akan memimpin suatu organisasi maupun yang lainnya, dikarenakan untuk mengarahkan bawahan itu sangat penting, dikarenakan agar bawahan itu dapat menjadi bawahan yang baik dan good followers. Jadi pemimpin yang baik itu akan mempunyai bawahan yang baik juga. Next, Mbak. Perbedaan pemimpin dan manajer. Seorang manajer adalah seorang yang mampu dan bertugas untuk mengelola serta mengatur sumber daya yang tersedia. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang menginspirasi dan memotivasi tim yang dimilikannya untuk mencapai suatu pencapaian yang lebih baik. Ini contohnya itu seperti pemimpin pada sebuah organisasi, dan juga ini manajer, ini contohnya seperti kayak manajer yang berada di suatu lembaga seperti perusahaan atau BUMN dan BUMD yang lainnya. Next, Mbak. Di sini perbedaan pemimpin dan perbedaan manajer. Jadi pemimpin itu perbedaan dengan manajer itu mengandalkan, pemimpin mengandalkan kewibawaan personal dan manajer itu diangkat oleh kekuasaan. Ya, benar. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai pencetus ide dan manajer mengandalkan kewibawaan posisi. Yang ketiga, pemimpin bertanggung jawab pada bawahan dan yang manajer bertindak sebagai penguasa. Pemimpin bagian dari pengikut dan manajer bertanggung jawab pada atasan. Dan yang terakhir, pemimpin itu diangkat oleh pengikut dan manajer itu diangkat bagian dari organisasi. Lanjut. Persilakan Mbak Udo untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya di PIP, yaitu di sini ada pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Nah, pendekatan-pendekatan kepemimpinan di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama pendekatan sifat kepemimpinan dan yang kedua pendekatan situasi kepemimpinan. Di mana pada pendekatan sifat kepemimpinan ini yaitu pendekatan perilaku kepemimpinan menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah dilahirkan dan bukannya diciptakan. Karakteristik dari pendekatan yang A ini
Di antaranya yaitu kecerdasan, di mana termasuk kemampuan menilai dan verbal. Kemudian prestasi di masa lalu dalam bidang pendidikan dan olahraga, lalu kematangan dan stabilitas emosional, kemudian ketergantungan, ketekunan, dan keterampilan untuk berpartisipasi. Nah, untuk pendekatan situasi kepemimpinan, yaitu pendekatan situasi kepemimpinan yang lebih modern, didasarkan pada apa? Pada asumsi bahwa semua contoh kepemimpinan yang berhasil agak berbeda dengan membutuhkan kombinasi yang unik dari pemimpin, pengikut, dan situasi kepemimpinan. Selanjutnya ada pengertian faktor X, di mana setiap orang di dunia ini pasti memiliki perbedaan. Nah, masing-masing memiliki potensi dan bakat yang berlainan dan mungkin bersifat unik. Jadi, setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Terdapat beberapa orang yang dengan baik mampu mengenali dan mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya. Sama halnya dengan bakat dan potensi, faktor X ini melekat pada diri manusia. Masing-masing manusia memiliki faktor X yang berbeda dalam faktor ukuran. Selanjutnya, cara menemukan dan menggali faktor X. Cara menemukannya, faktor X ini ada berbagai macam. Nah, contohnya seperti ada orang yang lebih terampil dalam bidang olahraga, ada yang lebih terampil dan lebih berbakat di bidang akademisnya. Namun, menurut kelompok kami, yang terpenting dalam menemukan dan menggali faktor X ini adalah rasa tidak cepat puas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada, saya akan menjelaskan tentang contoh sikap, tipe, dan karakteristik faktor X. Yang pertama saya akan membahas tentang sikap dalam menghadapi faktor X. Di sini ada 3. Yang pertama mendiamkan saja, yang kedua ada mengirimkan sinyal positif, yang ketiga ada mencari pintu atau mengetuk pintu. Mendiamkan saja. Orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu untuk menemukan dirinya. Kalau ia beruntung, bisa saja dia berhasil. Namun faktanya sedikit sekali orang yang sukses menggunakan cara ini. Yang kedua, mengirimkan sinyal positif. Yang dimaksud di sini, orang ini tuh sepertinya diam dan menunggu pintu mendatanginya. Namun sesungguhnya ia tidak diam. Ia mengirimkan sinyal agar pintu itu bergerak menghampirinya. Dengan kata lain, ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya, entah dengan penampilan yang menarik, suara yang khas, ataupun sebagainya. Lalu yang ketiga ada mencari pintu atau mengetuk pintu. Yang dimaksud di sini yaitu mencari pintu, mengetuk pintu seperti susunan boiler. Masa muda orang ini kurang beruntung. Ia sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Karena itu mereka mendatangi sebuah pintu. Pintu itu mungkin hanya dibuka separuh oleh pemilik atau penghuninya. Bisa jadi pemilik pintu itu tidak welcome, tetapi mereka harus pergi mencari pintu lainnya. Terus mencari dan mengetuknya. Namun begitu berhasil menemukan dan berada di dalam ruang, sikap mereka pun juga berbeda-beda. Ada yang sudah merasa nyaman dengan berada di ruang tunggu. Ia tidak mengerti bahwa ia hanya diterima di ruang itu saja. Ruang itu terlalu kecil, namun juga sudah merasa betah. Yang kedua, ada yang segera menyadari bahwa ruang itu hanya sekedar ruang tunggu saja. Jika pintu utama tidak dibuka, ia harus segera keluar untuk mencari pintu yang lain, yang menyambutnya dengan hangat dan di dalamnya tersimpan pintu-pintu yang boleh ia ketuk dan mengizinkan dia masuk. Pada dasarnya, sikap adalah pilihan. Terdapat banyak pilihan sikap yang dapat kita gunakan untuk menemukan dan menggali faktor X tersebut. Semua tergantung pada pilihan kita masing-masing. Lanjut, Mbak. Next. Yang kedua yaitu tipe faktor X. Menurut kelompok kami ada 2 tipe, yaitu faktor X besar dan juga faktor X yang kecil. Semua tergantung bagaimana orang mampu mengembangkan dan menggali faktor X yang dimilikinya. Di sini
Orang yang memiliki faktor X cenderung lebih cepat puas dan merasa nyaman dengan kondisinya saat ini, sehingga ia tidak berani beranjak dari zona nyamannya dan tidak mengalami kemajuan. Berbeda dengan orang yang memiliki faktor X yang besar, ia akan cenderung merasa tidak cepat puas dan selalu melakukan perubahan-perubahan untuk meninggalkan zona nyamannya dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Lanjut. Di sini ada karakteristik dari faktor X. Yang pertama ada merupakan penentu keberhasilan. Yang kedua, merekat pada diri manusia. Yang ketiga, tidak diperoleh dalam waktu sekejap. Yang keempat, dapat tumbuh dan berkembang menjadi X yang besar. Yang kelima ada dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Yang terakhir ada sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya dan rekan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.